Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2C. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat permasalahan tentang deret pangkat ya. Jadi di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Kita ingin menentukan seluruh nilai B, C, dan D. Di sini B, C, dan D-nya nilainya positif gitu ya. Agar deret pangkat yang diberikan ini sigma n dari 1 sampai tak hingga dari X min B pangkat N dibagi C pangkat N dikali N pangkat D. Ini punya selang kekonvergenannya sebagai berikut ya. Min 1 sampai 5, tapi min 1-nya masuk, 5-nya enggak. Nah, pertama-tama kita perlu menentukan dulu selang kekonvergenan yang biasanya gitu ya. Terlepas dari selang buka atau selang tutupnya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita gunakan uji rasio mutlak. Nah, pertama-tama uji rasio mutlak, kita harus menyatakan dulu barisan apa yang kita ingin periksa gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu, kita misalkan AN, ini sama dengan X min B pangkat N dibagi C pangkat N pangkat D. Ya, ini barisan dari deret pangkat yang kita punya. Lalu kita ingin mengecek rasionya, itu dengan menuliskan limit. Ya, kita ingin menghitung limit untuk N yang sangat membesar dari suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya gitu ya. Namun karena kita ingin menguji dalam kasus ini rasio mutlak ya, karena di sini X-nya bisa berapapun sehingga deretnya bisa negatif gitu ya, barisan suku-sukunya bisa negatif, maka kita perlu melihat rasio mutlaknya. Dan kita ketahui bahwa deretnya akan konvergen jika rasionya kurang dari 1 ya, mutlak rasionya kurang dari 1. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu limitnya. Jadi kita tuliskan rho ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari mutlak ya. Ini suku ke n plus 1. Jadi x min b pangkat n plus 1 dibagi c pangkat n plus 1. Lalu n plus 1 pangkat d. Lalu kita bagi seluruhnya dengan suku ke n. Yaitu x min b pangkat n dibagi C pangkat N pangkat D. Tutup mutlaknya ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Di sini X min B pangkat N plus 1 dibagi X min B pangkat N. Yaitu adalah X min B saja. Dan ini kita bisa keluarkan karena ini sudah tidak bergantung terhadap N ya. Jadi kita keluarkan di sini kita punya mutlak X min B. Lalu kita punya, ini kita tuliskan dulu, limit N menuju tak hingga, ada C pangkat N plus 1 dibagi C pangkat N. Itu adalah C. Karena C ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan juga dari limit. Dan yang tersisa adalah, ini saya rapikan, kita akan punya N pangkat D dibagi N plus 1 pangkat D. Nah, di sini mutlaknya sudah kita buang ya dengan asumsi-asumsi tertentu. Kita ingat bahwa di sini C-nya sudah diasumsikan positif, jadi kita bisa buang tanda mutlaknya. Lalu di sini N-nya kan sudah bilangan asli. Jadi N pangkat D selalu positif, N plus 1 pangkat D juga selalu positif. Jadi nilai mutlaknya sudah bisa kita hilangkan. Nah, untuk menghitung limit ini kita bisa kelompokkan sebagai berikut ya. Jadi kita punya N dibagi N plus 1 dipangkatkan dengan D seluruhnya. Dan ini bisa kita lakukan sedikit manipulasi ya. Jadi kita tambahkan 1 kurangkan 1 di bagian pembilangnya. Kita akan punya 1 dikurangi 1 per N plus 1 gitu ya. Dan kita tahu 1 per N plus 1 untuk N menuju tak hingga dia akan menuju 0. Jadi yang ini, yang tersisa adalah 1 pangkat D gitu ya. Karena ini limit dari fungsi yang kontinu. Artinya kita bisa menukar dulu ya perhitungan perpangkatannya dengan limitnya gitu ya. Jadi ini limit N menuju tak hingga dari yang bagian dalamnya, baru kita bisa pangkatkan D. Ini tidak masalah karena X pangkat D itu adalah fungsi kontinu ya. Maka dari itu kita akan peroleh rasionya adalah mutlak X min B per C. Dan kita inginkan, karena kita ingin mencari selang kekonvergenan, artinya kita ingin mencari seluruh nilai X yang konvergen. Sehingga kita bisa buat syarat bahwa rho-nya harus lebih kecil dari 1.
Akibatnya kita bisa menyelesaikan ketaksamaan berikut, yaitu mutlak X min B lebih kecil dari C, dan kita punya X min B-nya ini berada di antara minus C sampai C, sehingga kita punya X-nya ini berada di antara B min C dan B plus C. Dilihat dari yang kita ketahui sebelumnya, maka kita bisa peroleh B min C-nya adalah min 1, dan B plus C-nya adalah 5. Di sini bisa kita cari B dan C-nya. Kita lihat B min C sama dengan min 1, B plus C sama dengan 5. Kita bisa eliminasi B-nya, kita akan peroleh minus 2C sama dengan minus 6, sehingga kita peroleh C-nya 3. Lalu dari persamaan B min C sama dengan min 1, kita akan peroleh di sini B sama dengan min 1 plus C, yang adalah 2 ya. Jadi kita sudah peroleh nilai B dan C-nya. Nah, untuk memperoleh nilai D-nya, kita akan melihat di batas-batas selang kekonvergenannya. Kita menginginkan deretnya konvergen di minus 1 dan deretnya divergen di 5 ya, karena di sini di 5 dia selangnya selang buka. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi terakhir kita sudah memperoleh nilai B dan C-nya. Sekarang kita ingin menentukan apa saja nilai D yang mungkin. Nah, di sini kita akan melihat kekonvergenannya, atau lebih tepatnya deret yang terbentuk di ujung-ujung selang kekonvergenannya. Karena uji rasio mutlak itu tidak bisa mengecek kekonvergenan di ujung-ujung selangnya. Sekarang kita lihat dulu untuk X ya. Jadi kita tuliskan untuk X yang sama dengan min 1, kita akan peroleh deret apa? Kita akan punya deretnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari X min B, jadi kita punya min 1 min 2 pangkat N dibagi 3 pangkat N pangkat D, yang adalah sigma dari 1 sampai tak hingga, ini minus 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N adalah minus 1 pangkat N dibagi N pangkat D, yang tidak lain merupakan deret ganti tanda. Selanjutnya, kita punya untuk X sama dengan 5, kita peroleh ini sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 5 kurang 2 pangkat N dibagi 3 pangkat N pangkat D, yang adalah sigma dari 1 sampai tak hingga 1 per N pangkat D, yang adalah deret positifnya dari yang sebelumnya ya, dari X sama dengan min 1 tadi. Nah, di sini kita menginginkan ini konvergen, kita menginginkan deret positifnya divergen. Nah, artinya kita ingin, tidak lain kita menginginkan deret ganti tanda ini adalah konvergen bersyarat. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dibagi N pangkat D, kita inginkan konvergen bersyarat. Konvergen bersyarat itu sendiri adalah deret ganti tandanya dia konvergen, namun deret positifnya dia divergen. Dan bila kita lihat lagi lebih jauh, ini merupakan bentuk deret P. Oke, deret P ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ini bentuk deret positifnya tidak lain adalah deret P, namun di sini kita beri nama D begitu ya. Nah, biasanya sih ini N pangkat P begitu. Dia konvergen untuk P yang lebih besar dari 1, dan dia divergen untuk P yang lebih kecil sama dengan 1 gitu. Namun, kalau kita pandang deret ganti tandanya ya, di sini min 1 pangkat N gitu. Nah, di sini kita punya kesimpulan yang berbeda. Nah, ini juga bisa kalian cek dengan menggunakan uji deret ganti tanda ya. Jadi, dia ini adalah konvergen mutlak ya, karena tadi kita punya deret positifnya ini konvergen. Di ini konvergen mutlaknya masih sama untuk P yang lebih besar dari 1, dan konvergen bersyarat untuk
P-nya dari 0 sampai 1 dan satunya masuk di sini gitu ya. Dan dia akan divergen untuk P yang negatif gitu ya. Jadi divergen untuk P yang negatif. Nah, sekarang kita akan buktikan dulu bahwa deret P ini, deret P yang ganti tanda maksud saya, ini adalah deret yang konvergen bersyarat untuk P di antara 0 sampai 1. Nah, pertama-tama kita sudah tahu tadi deret positifnya itu divergen ya, di selang 0 sampai 1. Jadi cukup kita buktikan deret ganti tanda ini konvergen dengan menggunakan uji deret ganti tanda. Oke, mengingat-ingat lagi tentang uji deret ganti tanda, kita perlu pisahkan dulu si deret ganti tanda kita menjadi min 1 pangkat N dikalikan dengan suatu deret. Let's say Bn gitu ya. Nah, di sini Bn-nya ini harus positif setiap sukunya ya. Jadi kita pisahkan 1/N pangkat P-nya. Jadi ini selalu positif untuk setiap N. Nah, selanjutnya yang perlu kita buktikan adalah Bn ini adalah barisan yang monoton turun dan limitnya ini harus menuju 0. Nah, di sini kita lihat selisihnya Bn plus 1 dikurangi Bn. Jika dia monoton turun, harusnya dia negatif gitu ya. Kita punya 1/N plus 1 pangkat P dikurangi 1/N pangkat P. Nah, di sini tentunya tanda negatif positifnya ini masih bergantung terhadap P ya. Kita simpan dulu, lalu kita coba lihat limitnya. Limit N menuju tak hingga dari Bn, ini sama saja dengan melihat limit N menuju tak hingga dari 1/N pangkat P. Karena kita menginginkan si deret ganti tandanya ini konvergen, maka kita inginkan si limitnya menuju 0. Dan sifat limit apa yang dipenuhi dalam kasus ini? Tentunya limit dari 1/N pangkat P ini haruslah mempunyai pangkat yang positif di sini. Jadi P-nya harus lebih besar dari 0. Namun tadi kita menginginkan deret positifnya juga divergen gitu ya. Jadi kita sudah punya irisannya, yaitu yang sudah kita peroleh sebelumnya gitu ya. 0 lebih kecil dari P, lebih kecil sama dengan 1. Dan bisa teman-teman cek juga dengan syarat ini kita bisa peroleh selisih ini akan bernilai negatif. Karena bagian yang di depannya, suku yang pertamanya ini akan lebih kecil gitu ya daripada suku yang sebelumnya. Maka dari itu dengan uji deret ganti tanda kita bisa buktikan dengan syarat ini dia akan konvergen. Jadi untuk menjawab soal yang di awal kita peroleh tadi B-nya adalah 2, C-nya adalah 3 dan D-nya ini adalah bilangan real yang berada di antara 0 sampai 1 dengan 0-nya tidak diperbolehkan dan 1-nya boleh masuk gitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.